Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10.3 apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Sip. Semuanya puasa hari ini? Semangat ya puasanya? Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, boleh ketua kelas atau salah satu memimpin doa dulu? Kita duduk siapa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari salam. Selamat pagi semuanya. Oke, kita akan belajar apa hari ini? Pelajaran apa? Puisi. Tapi sebelum kita mulai, coba kanan kirinya ditengok, adakah sampah? Semuanya sudah rapi? Siap untuk belajar semuanya? Fokus? Hari ini kita akan belajar tentang unsur fisik dari puisi. Kemarin kita sudah belajar tentang puisi sedikit. Tentang apa kemarin? Perbandingan puisi dan cerpen. Ada yang masih ingat perbedaan puisi dan cerpen kemarin ada apa saja? Bentuk, unsur, isinya. Gitu ya, paham semuanya? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jadi pembelajaran hari ini tujuannya adalah untuk apa sih? Pembelajaran hari ini bertujuan untuk supaya kalian bisa memahami dan juga mengidentifikasi unsur fisik dari puisi. Ada yang sudah kenal unsur fisik puisi ada apa saja? Belum ya? Kalau unsur fisik belum tahu, pernah nggak kalian baca atau tulis sebuah puisi? Nah, temanya tentang apa? Tentang cinta atau persahabatan? Banyak ya tema puisi, karena puisi bertema bebas. Kalau tokoh yang di depan ini ada yang kenal ini siapa? Pencipta puisi Hujan Bulan Juni. Ada yang tahu? Betul, beliau adalah salah satu tokoh sastrawan di Indonesia, yaitu Sapardi Djoko Damono. Kenal ya sama puisinya? Nah, jadi unsur fisik puisi itu ada 6. Apa saja? Fisik, tipografi, Dari ke-6 ini, adakah dari kalian yang sudah paham atau familiar dengan salah satunya? Ya. Majas tahu? Oke, Rima tahu? Ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu ya? Oke, kita bahas satu persatu. Dari diksi. Diksi itu apa sih? Diksi adalah pemilihan kata. Kenapa puisi memerlukan diksi? Kenapa puisi perlu diksi? Betul, agar puisi lebih terlihat menarik, supaya pembacanya tertarik untuk membaca. Paham ya diksi ya? Contohnya itu ada Sang Surya. Sang Surya untuk menggantikan apa? Selain Sang Surya, matahari biasanya digantikan dengan kata apa? Apa? Fajar, bisa. Banyak ya matahari ya? Lanjut diksi ada pajas. Pajas itu apa sih? Untuk berita sebuah puisi. Pajas ada apa saja? Ada yang tahu? Ada apa lagi? Ada apa saja? Metafora. Pengertiannya tahu?
pemberian sifat manusia. Sifat manusia. Di sini ya kalian memahaminya di sini. Ingat kalau person berarti manusia, artinya pemberian sifat manusia kepada benda mati. Contohnya, tadi matahari, misal matahari tersenyum. Matahari bisa senyum nggak? Senyum itu sifatnya siapa? Manusia. Itu personifikasi. Kalau similar, perbandingan. Biasanya pakai apa kalau similar? Ada yang tahu? Seperti. Terus sebagai dan lain sebagainya ya. Paham kan kalau similar? Oke, kalau metafora, perbandingan. Betul. Kalian udah belajar ya? Iya. Secara langsung. Terakhir, hiperbola. Paham ya? Kalau diminta untuk memberi contoh bisa? Bisa ya? Oke, kita lanjut kalau sudah paham. Selanjutnya adalah imajinasi. Apa itu imajinasi? Ya, betul. Jadi imajinasi itu ada 3. Imajinasi apa saja? Visual, auditif, Terakhir. Kalau visual itu apa? Bisa di? Kalau auditif? Bisa ya? Bisa ya? Paham ya? Oke. Imajinasi paham. Kita lanjut ke rima dan irama. Ada yang tahu rima? Rima pengulangan. Kalau irama? Intonasi. Nah ini, diucapkan ada nggak rima dan irama? Ya, berarti bedanya tadi cerpen ya. Puisi adalah kalau cerpen tidak punya rima dan irama. Paham ya? Kalau rima itu biasanya bentuknya apa? BAB bisa nggak? ABB bisa? Jadi tergantung dari penulisnya ya. Oke, kita lanjut tipografi. Tahu nggak tipografi itu apa? Bentuk penulisan. Kalau cerpen berbentuk paragraf, maka puisi bentuknya bait. Dan bait dan puisi itu bermacam-macam. Kalian pernah lihat puisi yang bentuknya seperti ini? Ada yang seperti ini pernah? Di tengah-tengah ada yang begini, ini itu namanya tipografi. Tujuannya apa? Mempermudah tulisan. Selain itu, makna atau tujuan dari penulisan tipografi itu ada loh dari penulis. Biasanya penulis yang menjawab seperti ini sampai akhir itu punya satu kesatuan. Kalau yang seperti ini, biasanya tiap baitnya itu punya makna yang berbeda. Misal di sini dia bahas orang tua, misal di sini dia bahas kakaknya, misal di sini dia bahas adiknya. Dan tujuannya supaya membedakan makna. Paham semuanya yang di belakang paham? Paham. Tadi udah ada ini, apa lagi coba? Terakhir. Yang terakhir ada kata Potret. Ada yang bisa menjelaskan kata konkret? Salah satu. Tadi siapa? Kata yang? Ya, kata yang? Kata yang sebenarnya. Kata yang sebenarnya. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Yang bisa kasih contoh? Kata sebenarnya atau kata konkret dalam puisi? Kalau nggak bisa, nanti kita coba mengerjakan KKPD yang akan saya kasih. Kita cari tahu apakah kalian sudah paham dari materi yang saya jelaskan atau belum. Gitu ya? Semuanya siap untuk melakukan
Ya. Fokus semuanya. Bagus. Oke, kita sekarang di kelompok. Kemarin saya sudah meminta kalian untuk mengisi tes diagnosis ya. Kemarin kita sudah bagi kelompok juga kan ya? Jadi masih hafal kelompoknya? Sekarang kalian kelompok ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Boleh? Ya. Ini sudah sesuai kelompoknya masing-masing ya? Ya. Ini kelompok 1, 2, 4. Ini ada soal, nanti kalian kerjakan, tulis di sini. Paham? Saya lagi ya. Maaf. Iya. Semuanya sudah dapat soal? Sudah. Kerjakan waktunya kesepakatan mau berapa menit? 15. 15 menit ya? Ya. Oke, mulai dari sekarang. Jangan bersuara ya. Diskusinya yang tenang. Ya. Ya. Ada yang mau tanya ya? Boleh? Ada yang belum paham? Oh gitu, masih bingung imajinasi. Jadi imajinasi itu kan ada 3, visual, auditif, sama taktil. Hal yang visual itu imaji atau penggambaran suasana yang kamu bisa lihat. Misalnya kalau penulis menulis senja sore itu tenggelam di pinggir sungai, misalnya. Itu bisa kamu lihat ya. Bisa kan kamu menggambarkan ya, kalau matahari tenggelam itu kayak gitu. Dan visual. Kalau auditif misalnya penulis menuliskan kicauan huruf pagi itu. Kamu mendengar nggak? Secara tidak langsung kamu menggambarkan kalau kamu mendengar suara kicauan huruf. Kalau taktil itu yang bisa dirasa. Misalnya penulis menuliskan angin sore itu membuat bulu tanganmu berdiri. Misal. Itu taktil karena kamu bisa merasakan. Paham? Ada lagi? Semuanya sudah selesai mengerjakannya? Setelah ini kita presentasi ya, salah satu kelompok. Oke, tapi sebelum kita presentasi, kita kembalikan dulu fokus kalian. Pusing kan? Ya. Oke, kita untuk nge-refresh pikiran, kita joget dulu. Setuju? Setuju. Oke, semuanya berdiri ya. Semuanya siap? Siap. Semuanya gerak ya? Siap. Five, four, 2.
Seru nggak tadi? Seru. Sekarang tadi udah seru-seruan, sekarang kita balik lagi ke pelajaran. Salah satu ada yang maju untuk presentasikan hasilnya. Dari kelompoknya, boleh maju? Semuanya ya, tempat-tempatnya boleh. Yang lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nggak apa-apa nanti dipotong, langsung saja. Langsung dibaca. Jadi kami akan membacakan hasil Mempresentasikan. hasil. Ulang. Mempresentasikan dari ini kan ada suara saya. Ya, Satu, diulang. dua, tiga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari diskusi kelompok kami dari KPD 1. Nomor 1, Rima terlihat pada kata bumi dan kaki yang memiliki kesamaan bunyi akhir memberikan irama yang harmonis pada puisi. Kedua, imajinasi terdapat pada kata mentari pagi, hembusan angin, dan lagu kedamaian. Imajinasi ini membantu membayangkan suatu pagi yang damai, penuh dengan sinar matahari dan angin lembut yang menciptakan rasa kedamaian. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, dulu tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Oke, presentasinya udah selesai. Semuanya paham ya soal yang dikerjakan terkait dengan apa? Kalau nanti ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Berhubung waktu kita tinggal berapa menit lagi? 10 menit ya? Semuanya boleh buka HP. Bawa HP semuanya sudah? Sekarang kalian buka lembar refleksi yang saya sudah kirim di grup ya. Dikerjakan ya. Semuanya sudah mengisi refleksi? Bagaimana pembelajaran kali ini? Seru nggak? Tadi belajar apa saja? Unsur fiksi, ada baca, ada imajinasi, ada lima irama, dan tipografi. Karena waktunya sudah habis, saya pamit undur diri. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini ya. Sehat-sehat semuanya, lancar-lancar puasanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.